Baik, ini gambaran apa yang bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita. Mungkin tidak sama dengan apa yang ada di sekitar rumah kita. Rumah kita mungkin ada yang di perkampungan, ada yang di perumahan, dan macam-macam. Sulit sekali mencari tempat, tapi kalau misalkan kita mendapat tempat, kira-kira sepertinya tidak jauh berbeda lah. Bahwa apa yang bisa kita lihat, tentu saja selain ada gambaran tanah yang kita pijak, kita pun bisa melihat ada bukit-bukit dan pohon-pohon yang berdiri tegak, dan kemudian ada langit yang bisa kita amati gitu ya. Dan di antara benda-benda yang bisa kita amati ada matahari, ada bulan, dan lain-lain. Nah, apa yang kita bahas dalam IPBA ini, terutama untuk bagian setelah UTS ini, kita akan fokus ke bagian antariksanya. Artinya, kita akan mencoba membahas juga tentang apa-apa saja yang bisa kita tinjau dari sesuatu yang bisa kita amati di luar sana gitu ya. Kenapa di luar sana? Karena untuk yang bagian di dalam sini, di dalam tubuh kitanya, di dalam bumi kitanya, kita sudah bahas di tengah semester yang lalu. Dan untuk gambaran yang bisa kita lihat apa saja ya, nggak jauh-jauh sekedar pemandangan dari permukaan tanah dan ke atasnya. Ketika yang bisa kita amati adalah hanya sebatas dari apa yang bisa kita lihat di atas permukaan bumi, maka kita pun mulai memikirkan bahwa harus ada sudut pandang atau ada satu cara yang bisa membuat apa yang kita amati sekarang ini bisa digunakan bermanfaat untuk yang berikutnya. Ataupun ketika kita berdiskusi dalam kebutuhan keilmuan, kita belajar, kemudian rekan kita belajar, kita berdiskusi tentang hal yang sama. Maksudnya begini, kadang di antara kita ada yang merasa bahwa dengan cara alamiah, dengan tanpa sekolah dan dengan tanpa kuliah kita bisa belajar. Apakah benar? Saya setuju kita bisa belajar kapan saja, di mana saja. Namun makna belajar dalam versi sistem pendidikan dalam bentuk sekolah ataupun kuliah secara formal, di situ adalah bahwa ada dua kata kunci. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu terencana, dan yang kedua adalah terukur. Jadi kadang-kadang kita bisa saja belajar secara tidak langsung, kita lagi nyebrang ke jalan, kemudian tiba-tiba ada benda yang jatuh dari langit, kemudian kita mempelajari itu, kita bisa saja. Tapi tentu saja mungkin itu sifatnya insidental. Jadi apa ya, belum tentu ada, sekarang ada, besok belum tentu lagi. Jadi intinya adalah pembelajaran kita dalam kuliah kita harapkan adalah pembelajaran yang terstruktur dan terencana dan terukur gitu ya. Dan kira-kira untuk kebutuhan kita mengamati alam semesta ini, apa yang bisa kita lihat? Jelas langit. Cara ngeliatnya gimana? Nah, gambaran kira-kira gambaran yang tadi seperti ini, pemenang ini, kalau misalkan kita gambarkan dalam bentuk koordinat, kira-kira kita gambarkan seperti ini. Ini mungkin teman-teman pernah melihat gambaran seperti ini. Di sini ada orang, kemudian ini permukaan tanah gambarnya. Artinya ketika dia melihat benda-benda di langit, maka kita bisa mengibaratkan bahwa di sekitarnya ada garis-garis koordinat. Ini gambaran secara umumnya bahwa permukaan yang diinjak oleh orang ini adalah permukaan tanah seperti yang ada di sini gitu ya. Kalau ibaratkan ini orang, dia mengamati apa yang ada di sekitarnya gitu ya, dia ke kanan, kiri, atas, bawah, dan yang lainnya. Dan kemudian kalau kita coba lihat dari skala yang jauh lebih besar lagi, kita mungkin bisa melihat gambarnya seperti ini, bahwa kita sebetulnya tidak sekedar berada di tanah biasa saja, tidak di atas tanah yang rata saja, tapi kita berada di atas tanah yang rata yang merupakan bagian dari bumi. Artinya kita bisa melihat bahwa yang kita lihat langit luas itu sebetulnya kalau misalkan kita gambarkan, tetap saja yang bisa kita lihat cuma kalau misalkan diibaratkan kitanya ada di bagian atas sebelah sini, yang kita lihat ya sebatas ke kanan, ke kiri, kemudian ke serong kanan, serong kiri. Kalau kita kenal istilah utara, selatan, barat, dan timur, kita sekedar bisa melihat sekeliling. Nah, padahal kalau misalkan kita berjalan ke tempat yang lain sebelah sini, misalnya kita berjalan ke bagian yang lain di bagian sebelah sini, kita pun sama bisa melihat ke segala arah. Nah, tinjauan segala arah ini kita tahu bahwa tinjauan ini bisa dianggap bahwa kita punya pandangan seperti berbentuk bola gitu ya. Nah, kalau misalkan kita seperti ini, ya ini ceritanya kita ada di bagian kutub. Apakah benar yang bisa kita lihat seperti itu? Ya belum tentu. Artinya apa? Kalau misalkan kita lihat sebelah sini, kita pun harus tahu bahwa yang namanya bumi tidak diam. Bumi itu berputar dan juga berevolusi. Artinya, kalaupun begitu, kita harus bisa menyesuaikan apa yang kita pandang. Kalau misalkan kita berada di Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia ada di sekitar Khatulistiwa. Kalau ini bumi gambarnya seperti ini, maka Khatulistiwa itu ada di sekitar tengah-tengahnya. Ini ada Khatulistiwa yang kalau diperpanjang, ini jadi ada namanya ekuator langit. Jadi Khatulistiwa itu nama lainnya ekuator ya. Ingat saja. Kemudian ada ekuator langit, dan kemudian yang orang Indonesia ada di mana? Ya orang Indonesia ada di sekitar sini. Jadi yang mereka lihat ya sekedar area sebelah sini. Bagian sini kelihatan enggak? Bagian sebelah sini kelihatan. Kalau kita yang sedang berada di bagian sini di Indonesia itu ikutin bumi berputar ke arah sebelah sini. Bumi kan berputar ya, maka setelah kita berpindah sebelah sini baru kita bisa melihat. Nah, ini untuk tinjauan kita yang ada di Khatulistiwa. Dan kalaupun misalkan kita berada di atas bumi yang sedang berputar dan kita pun tahu putarannya tidak datar, melainkan miring, artinya kita harus bersiap menyediakan berbagai sudut pandang bagaimana cara kita memandang langit kita gitu ya. Oleh karena itu,
kita punya bentuk apapun, kita tetap bisa memahaminya. Artinya ketika ada benda langit, kita bisa memahami, menempatkan, dan kemudian ketika kita bisa berbagi informasi ini dengan yang lain, informasi pun berlaku untuk yang lain. Artinya apa? Salah satu manfaat dari pengamatan kita adalah apa yang kita amati ini menjadi satu ilmu, dan kalaupun tidak jadi ilmu buat kita, bisa jadi ilmu buat orang lain. Gambarannya kira-kira seperti itu. Oleh karena itu yang akan kita bahas hari ini adalah apa yang kita lihat dari langit, karena kita bisa meninjau ke segala arah dalam bentuk tinjauannya bola, maka kita gunakan istilah tata koordinat bola langit. Bola langit, apakah langit berbentuk bola? Tidak, cuma gambaran buminya bulat dan kemudian kita bisa pergi ke berbagai tempat di atas permukaan bumi, sehingga harapannya adalah kita bisa melihat berbagai arah di antara sekitar kita dalam bentuk setidaknya dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu dalam bentuk bola. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus pahami dulu di sini ada konsep dasar di matematika yang semoga Anda masih teringat dengan jelas, memahami bahwa ada yang namanya ilmu trigonometri tentang ilmu ukur pada segitiga, dan untuk tinjauan segitiga siku-siku dengan sudut di bagian sebelah sini, kita misalkan ada sudut alfa, siku-sikunya di sini, maka ada yang namanya sisi samping, sisi depan, dan sisi miring. Sisi miring itu selalu yang lebih panjang di antara sisi samping dan sisi depannya, dan ada hubungan trigonometri yang kita kenal dengan sinus, kosinus, dan tangan. Semoga Anda masih ingat tentang semua itu. Nah, yang akan kita bahas berikutnya adalah bagaimana jika kita tinjau dalam bentuk bola. Karena kita akan menggunakan koordinat bola langit, maka bagaimana trigonometri berfungsi atau bekerja dalam tinjauan bentuk bola. Nah, yang pertama adalah untuk trigonometri bola ini, yang namanya bola itu tetap mirip seperti lingkaran, dia punya jari-jari yang jaraknya selalu sama ke segala arah. Dan jarak ini kemudian kalau kita gerakan putar secara sekaligus, maka itu bisa membentuk suatu lingkaran. Maksudnya seperti ini, kita bisa lihat. Ini ada titik pusat, yang bisa kita kenal ini titik pusat. Kemudian di sekitarnya, dari titik pusat ke setiap titik-titik di sekitar bola, itu pasti akan memiliki jarak yang sama. Baik itu ke samping, ataupun ke bawah, ataupun ke miring sebelah sini, ataupun ke miring sana. Semuanya sama bentuknya bola. Nah, cuma masalahnya begini, kita akan coba tinjau untuk trigonometri bola ini dengan kalau kita belah bola di bagian tengah-tengah menemui titik pusatnya, maka kita akan mendapat lingkaran seperti ini. Ini lingkaran seperti ini, kita sebut sebagai lingkaran besar gitu ya. Nah, kalau misalkan kita motongnya di bagian yang agak atas, kira-kira hasil potongannya kira-kira seperti ini. Nah, bagian lingkaran yang bawah ini kena ke titik pusat bola, sementara bagian yang atas ini cuma ke sumbu pusatnya aja, enggak kena titik pusatnya, ke sumbunya aja. Artinya kita coba istilahkan bahwa yang bagian bawah itu disebut sebagai lingkaran besar. Yang kemudian yang kedua, bahwa lingkaran besar ini cirinya apa? Dia melalui pusat bola. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya lingkaran kecil. Kita konsep sederhananya dulu, ada lingkaran kecil, ada lingkaran besar. Ya dulu. Nah, kita pun tahu bahwa jarak yang diukur dari pusat bola ke titik manapun itu akan sama. Kita sebut sebagai jari-jari atau radius gitu ya. Dan kemudian ke titik yang sebelah sini pun pasti juga sama. Ini sama-sama istilahnya jari-jari. Meskipun di antara mereka terbentuk ada yang namanya sudut. Kita kasih nama sudut ini V. Ya, ini dibacanya tulisnya PHI, boleh dibaca V. Ya, sudut V. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini kan lingkaran. Lingkaran yang besar ini dia punya jari-jari berapa? Ya sama dengan jari-jari bolanya. Nah, sementara yang bagian atas ini kita bisa lihat jari-jarinya berapa? Kita gunakan simbol huruf R yang lain, R yang kecil. Nah, kita lihat di bagian sebelah sini ada segitiga siku-siku, dan bagian sini juga ada sudut V ini. Kita pernah belajar zaman SMP bahwa ada sudut di bagian sebelah sini, maka bagian sebelah sini pun akan sama. Maka V juga boleh ditulis di bagian sebelah atasnya. Ya. Nah, kita lihat sudut V ini kalau kita lihat di hadapannya ini bentuk segitiga siku-siku. Yang kalau kita coba tinjau lebih jauh, kita pindahkan sebelah kanan, kira-kira gambarannya bahwa ada R kecil di atas, ada V di sudutnya, kemudian ada jari-jari. Nah, kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan trigonometri yang ini, kita bisa tahu dari cos alfa bahwa kalau misalkan di sebelah sini, yang dekat, yang samping dengan sudut, yang di samping sudut V ini adalah R, sementara sisi miringnya, sisi yang paling panjang pada segitiga siku-siku adalah R kapital, jari-jari ini, maka kita bisa nyatakan bahwa cos V ini adalah R per R. Ingat ya, cos itu kan sisi samping bagi sisi miring. Yang di samping sudut V ini adalah R kecil bagi sisi miring. Nah, kalau kita coba kali silangkan, R besarnya kita kali silangkan, maka kita dapat R cos P adalah R kecil. Maka kita bisa tahu bahwa berapakah jari-jari lingkaran kecil itu, jari-jarinya adalah akan sama dengan R besar atau R kapital, jari-jari dikalikan dengan cos P. Cos P, V-nya adalah bagian sebelah sini. Nah, ini untuk tinjauan dasarnya dulu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, kita coba lanjut. Baik,
Kita sampai sini sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengetahui jari-jari lingkaran kecil pada suatu bola. Nah, yang berikutnya, kita akan coba tinjau ada yang namanya segitiga bola. Yang kayak gimana? Nah, kita lihat lagi. Ini adalah lingkaran besar, yaitu lingkaran yang melalui titik pusat bola. Titik pusat bolanya ada di bagian sebelah sini. Ya. Nah, kalau misalkan bola ini kita buat, adakah kemungkinan lingkaran besar yang lain? Sangat mungkin. Pokoknya yang setiap lingkaran yang melewati pusat bola itu disebut lingkaran besar. Contohnya seperti ini. Jadi ini ada bola, kemudian kita potong dengan cara miring sebelah sini. Ini motongnya kayak gini ya. Jadi ini pun bisa disebut sebagai lingkaran besar. Nah, kemudian ada cara lain, bisa dengan cara yang seperti tadi. Kemudian kalau misalkan kita potong dengan arah yang lain juga, tetap kalau semuanya melewati titik pusat bola, maka kita sebut sebagai lingkaran besar. Dan ada satu sifat yang unik, kalau misalkan lingkaran-lingkaran besar ini saling berpotongan. Nah, seperti apa? Ini gambarannya. Kita lihat bahwa ada bidang yang kemudian bisa kita lihat 3 sudut. Kita lihat bagian sebelah sini. Ya, ini ada 3 sudut seperti segitiga. Namun segitiganya bukan segitiga di permukaan datar, melainkan segitiga pada bidang bola. Artinya segitiganya melengkung. Ya. Nah, kalau misalkan kita coba kasih nama, di sini kita kasih nama misalkan ini A, ini B, ini C, ini sudut utamanya, sudut-sudut segitiganya gitu. Namun di bagian sebelah sini, di seberang sudut B, ini sudut B, ada yang namanya busur B. Busur B ini kalau kita runut ke arah pusat, nah, jadi itu adalah besar sudut B kecil ini. Dan ini sudut A kapital, ini sudut A, sudut A. Di seberangnya ada busur A. Busur A ini apa? Busur A ini yang panjangnya BC ini, dia merupakan sudut antara titik B ke pusat dan ke titik C. Jadi sudut A ini sama dengan sudut BOC gitu ya. Ini O-nya di pusat sini, ini O. Kita tulis seperti itu. Dan kemudian di sini ada lengkungan C, busur C ini maksudnya apa? Ini menggambarkan tentang sudut yang menghubungkan antara B titik O dan A. Jadi sudut C ini sudut BOA, kira-kira seperti ini. Dan untuk yang B ini adalah sudut antara A, O, C. Jadi A ke O ke C ini adalah gambaran sudut B. Ini A, O, C. Nah, ini segitiga bola. Dia punya cara khusus untuk menggambarkannya. Ada beberapa karakteristik yang akan kita coba bahas ke depannya. Yang pasti seperti ini, bahwa yang kita pahami dari slide ini adalah bahwa lingkaran besar, beberapa lingkaran besar pada satu bola yang sama itu bisa berpotongan. Dan jika ada 3 lingkaran besar yang berpotongan akan menghasilkan suatu segitiga di atas permukaan bolanya. Kita sebut sebagai segitiga bola. Ada 3 sudut utama yang bisa kita tinjau, yaitu sudut-sudut ujung-ujung segitiganya, dan juga ada sudut busur yang ada di seberangnya. Nah, sampai situ dulu. Kita coba lanjut. Nah, kita coba tinjau bagaimana jika kita coba bandingkan segitiga biasa di bidang datar dengan segitiga bola. Yang pertama adalah segitiga dasar. Segitiga yang datar, di bidang datar. Jumlah sudut antara sudut A, B, dan C, antara tiap pojok-pojoknya, ini pasti sama dengan 180 derajat. Itu pasti. Dan antara sudut dan garis-garis sisi atau panjang rusuk untuk setiap sisi segitiganya, itu memenuhi aturan sinus seperti ini, bahwa A dibagi sin A kecil itu yang ini, A dibagi sin A bagi sudut yang ada di hadapannya, itu akan sama dengan kalau panjang B dibagi dengan sinus sudut B, dan panjang C dibagi dengan sinus sudut C. Dan hubungan antara ketiga sisi ini pun dapat berlaku juga melalui tinjauan aturan kosinus. Semoga ini masih dipahami, karena harapan ini sudah pernah dipelajari sebelumnya di SMA ataupun di perkuliahan kalkulus ya. Nah, ini untuk aturan kosinusnya. Nah, bagaimana untuk segitiga bola? Yang pertama yang dapat kita pahami adalah seperti yang pernah kita bahas, bahwa di antara salah sekian banyak bukti bumi itu bulat adalah bahwa ketika kita berjalan membentuk sudut 90 derajat di atas permukaan bumi, mungkin masih ingat waktu tengah semester yang lalu kita bahas bahwa seandainya kita berjalan, misalkan di sini sudutnya 90 derajat, kemudian kita berjalan sebelah sini ini 90 derajat, dan kemudian berjalan lagi ke arah utara 90 derajat. Apakah mungkin terjadi? Mungkin, dan kita sangat mungkin ketika berjalan 90 derajat lagi kita akan kembali ke titik yang semula. Yang mana ini hanya terjadi pada permukaan yang lengkung. Artinya pembuktian bumi bulat bisa digunakan juga melalui pemahaman tentang segitiga bola. Oke,
Artinya yang bisa kita pahami dari sini untuk segitiga bola adalah bahwa yang pertama, jumlah sudut utama antara A, B, dan C kalau segitiga datar itu pasti 180. Tidak mungkin lebih besar, tidak mungkin lebih kecil. Pasti 180. Contoh misalkan ya. Kalau saya punya di sini ini angkanya misalkan 30 derajat, kemudian di sini saya punya misalnya di sini 50 derajat, berapakah di sini? Maka kita tahu ini 50, ini 30 dijumlahkan jadi 80, berarti di sini yang belum adalah sekitar 100 begini. Atau anggap ini saya coba angkanya misalkan 70 deh gini. Ini 70, ini 30. Berarti sebelah sini berapa? Ini pasti bakal 80 karena kalau dijumlahkan totalnya akan 180. Nah, sementara kalau untuk segitiga bola itu tidak begitu. Sudut A, B, dan C itu belum tentu 180. Bergantung segitiganya ada di sebelah mana. Bisa di bagian tengah agak besar, bisa agak kecil. Itu pun akan menghasilkan perbedaan sudut hasil jumlah mereka. Nah, berikutnya adalah kalau kita coba tinjau lagi, ingat tadi, nah ini garis-garis yang menghubungkan arah titik-titik sudut dengan pusat bola, maka kita mengenal ada sisi-sisi yang kita sebut sebagai busur yang tadi. Yang di hadapan A ada A kecil, yang di hadapan B ada B kecil itu artinya sudutnya sebelah sini ya, dan C sebelah sini. Ini busurnya, ini sudut C-nya, ini sudut A-nya. Nah, jadi ini sudut-sudutnya. Ini sudut busur. Nah, aturan-aturan yang tadi di aturan sinus untuk segitiga datar itu pun juga ada analog, tapi berbeda bentuk. Untuk penurunannya harapannya Anda belajar di kalkulus juga. Artinya di sini kita tinggal pakai bahwa sin A kecil dibagi sin A kapital itu akan sama dengan sin B kecil per sin B kapital. Sin C kecil per sin C kapital. Jadi di sini kita bisa lihat ini analog ya antara aturan sinus yang ini dengan aturan sinus untuk segitiga bola. Mirip, tapi bedanya apa? Di sini bagian atasnya ada sinnya. Yang kedua, aturan kosinusnya kira-kira seperti ini. Di sini ada untuk A kuadrat adalah B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Di sini adalah cos A adalah cos B kali cos C ditambah sin B kali sin C kali cos A. Nah, kalau ditanya bagaimana untuk cos B-nya? Nah, kira-kira seperti ini. Nah, artinya kalau kita bisa lihat di sini ada polanya. Ini A, ini B, C. Ini B, C, A. Artinya apa? Selalu sepaket ada ABC, ABC gitu ya. Artinya kalau misalkan ditanya ini cos C, kira-kira bagaimana? Maka kita akan dapat di sini adalah cos C yang belum ada adalah cos A dan cos B ditambah di sini kita tulis sin A kali sin B dikali cos C kapital C besar. Ini untuk aturan kosinusnya. Manfaatnya buat apa? Nanti bisa kita lihat. Nah, kita coba dengan contoh soal yang pertama seperti ini. Kalau misalkan ada sebuah bola dan ada segitiga bola ABC, diketahui sudut A kecil adalah 106 derajat, kemudian sudut B kecil 40 derajat, sudut C kapital 114, berapakah sudut B? B kapital. Nah, artinya apa kalau kayak gini? Nah, ingat, kalau kita bicara B kapital, kita bisa gunakan B kapital ada di mana? Ketika di bagian sebelahnya B kecil. Artinya, untuk soal yang ini bisa kita tulis dengan cara, kita coba dengan cos C kecil, itu adalah cos A kali cos B, ditambah sin A kali sin B. Nah, kita dapat cos C kapital. Nah, dari sini kita dapat C kecilnya dulu ya. Nanti kita dapat di sini cos A-nya cos 106 derajat dikali cos 42 derajat ditambah sin A-nya sin 106 derajat kali sin B-nya sin 42 derajat kali cos C-nya cos C kapital ya 114 derajat. Oke, dari sini kita bisa langsung. Oke, saya gunakan kalkulator. Teman-teman yang bawa kalkulator juga boleh diikuti, boleh ikut berhitung. Di situ kalau kita coba 106, kemudian cos-nya adalah, ini kita gunakan 2 angka belakang koma dulu ya. Min 0,27. Oke, 276 deh, kita bikin 3 angka. Kemudian untuk cos 42-nya adalah kita dapat 0,743 ditambah sin 106-nya. Ini adalah 0,961, untuk sin 42-nya adalah 0,669 dikali cos 114-nya adalah negatif 0,407. Jadi kita ini dapatnya negatif 0,407. Sebelah sini kalau kita coba kalikan, ini jadi kita dapat di sini min 0,467. Yang mana kalau kita cari, ini kan C-nya, berarti C-nya kecil berapa ini? C ini adalah arcus cosinus atau cos pangkat min 1 dari min 0,467. Ya,
inverse cos-nya. Jadi kita dapat inverse cos-nya adalah kita dapat sekitar 0,999. Sebentar, saya ulang lagi. 0,467 negatif terus kosinusnya. Ya, maaf. Kita dapat di sini adalah sudut C ini berapa? Sudutnya adalah 117,839 derajat. Oke, ini C-nya. Nah, artinya apa? Kalau kita butuh sudut B yang ini, kita gunakan cara yang tadi saya tuliskan lebih awal tadi. Jadi kita gunakan informasi cos B adalah cos A kali cos C ditambah sin A kali sin C dikali cos B. Nah, dari sini kita bisa tahu untuk cos B kapitalnya ini adalah cos B sama dengan yang ini. Cos B kecil dikurang cos A kali cos C dibagi sin A kali sin C. Sehingga kalau kita masukkan angkanya, cos B-nya itu kita tahu B-nya adalah 42 derajat dikurang cos A, A-nya adalah 106 derajat dikali cos C. Cos C-nya berapa? Yang ini sebenarnya kita udah dapat. Cos C-nya cos 117,839 derajat dibagi ya sin A dan sin C. Sin A-nya berapa? Sin A-nya adalah A-nya ada 106 derajat dikali sin C kecil, C yang kecil yang ini 117,839 derajat. Maka hasilnya kira-kira kalau kita gunakan kalkulator kembali, kita punya ya, dan hasilnya adalah sekitar 0,723. Nah, ini cos B-nya. Berapakah sudut B-nya? Jadi sudut B yang ditanyakan di sini adalah arcus cosinus alias cos pangkat min 1 dari 0,723. Maka kita akan peroleh ininya adalah ya sekitar 43,71 derajat. Nah, ini diantaranya salah satu contoh penggunaan segitiga bola. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita coba tinjau seandainya tata koordinat yang kita bahas tadi, kita coba terapkan juga pada informasi yang telah kita ketahui sebelumnya, yaitu tentang tata koordinat geografis. Kita pernah bahas tata koordinat geografis itu dibagi jadi dua hal. Yang pertama ada latitude atau istilah bahasa Indonesianya adalah lintang. Dan yang kedua ada longitude yang atau kita kenal sebagai bujur ya. Gambarnya seperti ini. Jadi ekuator atau khatulistiwa itu menjadi pembatas sudut 0 derajat. Artinya dari 0 ke arah utara itu angkanya meningkat dan 0 ke bawah ini juga meningkat dengan keterangan S. Tapi boleh juga kita menggunakan tanda positif untuk ke utara dan negatif untuk ke arah selatan. Bujur itu acuannya adalah prime meridian. Kita pernah bahas meridian di kelas bahwa meridian itu adalah dari utara ke atas kepala kita sampai ke selatan gitu ya. Dan untuk prime meridian ini adalah acuannya ada di Inggris, di Greenwich. Ya, prime meridian ini acuannya adalah Greenwich. Dan acuannya adalah ke timur ada sudut, ke barat juga ada sudut, dan untuk ke timur itu sudutnya positif, ke barat itu sudutnya negatif. Nah, kalau gambaran lainnya kira-kira seperti ini, ada contohnya nih. Ini untuk 45 derajat, ini bisa LU, bisa LS, sama-sama 45 derajat. Tapi ini pun boleh juga ditulis, ini adalah 45 derajat saja. Ini boleh ditulis 45 derajat tapi negatif. Nah, untuk simbol lintang itu boleh menggunakan tanda pi seperti ini. Seperti yang kita bahas tadi bahwa sudut yang bentuk dari horizon ke arah bagian sebelah sini kita sebut sebagai V. Nah, ini V juga. Nah, untuk bujurnya di sini ke arah barat, ini 45 derajat bujur barat, ke arah timur juga bisa 45 derajat. Tapi ke arah timur itu cenderung kita nyatakan dengan 45 derajat saja positif. Untuk ke arah barat, kalau tidak menggunakan BB, kita bisa menggunakan negatif 45 derajat. Gitu ya. Itu gambaran. Jadi acuannya apa? Greenwich di Inggris. Gitu ya. Nah, kita coba lihat contoh di sebelah sini. Kita ada contoh, di sini ada titik koordinat geografis untuk satu tempat yang kita kenal dengan nama Saudi Arabia. Ini daerah Arab. Garis bujurnya itu seperti ini, garis bujur. Itu diibaratkan adalah bagian nilai di sumbu X-nya. Seolah-olah seperti itu. Dan bagian lintangnya, garis lintang itu nilai di arah sumbu Y-nya, garis lintangnya. Seperti ini. Dan untuk ini, kalau kita nyatakan ini adalah titik 0,0-nya di sebelah sini, antara prime meridian dari Greenwich kemudian ke prime meridian ini, kemudian ini adalah ekuator alias khatulistiwa, maka kita bisa dapat nilai ini kira-kira untuk lintang utaranya adalah 23,88 derajat, ini positif artinya ke atas, dan ini untuk
latitudenya, maaf, untuk longitudenya alias bujurnya, untuk disimbolkan dengan tanda lambda ya. Ini lambda. Ini nilainya positif ke arah timur. Nah, bagaimana kalau misalkan kita cari tempat lain, ada satu titik sebelah sini saya tuliskan ini, kalau tadi ini Arab, sebelah sini ini daerahnya kita kasih nama Brazil. Ya, Anda bisa cek di Google Earth juga. Dan di sini berapa nilainya? Dan bagian sebelah sini untuk sumbu X-nya dia 51,93 derajat bujur barat. Untuk sumbu Y-nya dia ke arah bawah, artinya selatan. Ingat, kanan timur, kiri barat, atas utara, bawah selatan. Dan karena ini ke kiri, maka boleh juga kita gunakan cara peninjauan yang lain. Artinya BB-nya tidak ditulis, tapi gunakan tanda negatifnya saja. Dan untuk ke arah selatan pun tinggal tuliskan tanda negatifnya, nggak ada masalah. Nah, jadi secara umum bisa kita nyatakan bahwa untuk lintang atau latitude itu dinyatakan dengan huruf V, dan huruf V ini ada dua, bisa ke arah utara, bisa ke arah selatan. Dan untuk utara ini nilainya positif, untuk selatan ini nilainya negatif. Untuk bujur atau longitude itu simbolnya adalah lambda. Ini bisa ke timur untuk positifnya dan bisa ke arah barat untuk negatifnya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Masih cukup jelas ya? Nah, kalau masih cukup jelas, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Pesawat A melintasi ekuator, sedangkan pesawat B melintasi lintang 45 derajat lintang utara. Jika keduanya selalu berada pada bujur yang sama, berapa perbandingan kecepatan pesawat? Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ingat kalau di sini pesawat A melintasi ekuator, maksudnya ekuator sebelah sini. Ini pesawat A. Pesawat B melintasi lintang 45 derajat lintang utara. Artinya apa? 45 derajat itu ada sekitar sebelah sini. Arah sini B-nya. Cuma di sini keduanya selalu berada pada bujur yang sama. Artinya kalau kita gambarkan, saat A di sini, B di sini. Saat A nyampe di garis sebelah sini, B pun di sini. Saat A nyampe bagian garis ini sama. Artinya apa? Kalau mereka selalu berada pada bujur yang sama, artinya kita bisa nyatakan bahwa kecepatan sudut untuk pesawat A itu sama dengan kecepatan sudut pesawat B. Artinya saat kita ingin membandingkan, ini kan pertanyaan bandingan kecepatan pesawat, perbandingan kecepatan pesawat. Artinya kita tulis VA banding VB, kita bisa gunakan persamaan untuk gerak melingkar, omega kali RA dibagi, ini R-nya R kecil, dibagi omega B kali RB. Karena omega A dan omega itu sama, maka kita bisa nyatakan ini kita coret. Nah, kalau gitu tinggal apa? Ya kita tinggal tulis RA banding RB. RA, jari-jari A, dia pesawatnya ada di khatulistiwa. Artinya ini sama saja dengan jari-jari bumi. Sementara di B, bagian atas ini ada di lingkaran kecil, seperti kita bahas tadi. Artinya kalau di lingkaran kecil dia ada di R cos V, lintang. Lintangnya berapa? 45 derajat. Berarti kita tinggal tulis aja bahwa R dibagi R cos V itu adalah R cos 45 derajat. R-nya sama, berarti kita bisa coret-coret lagi. Sehingga kita bisa peroleh ini hasilnya sama dengan 1 dibagi cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Yang kalau kita sederhanakan ini jadi 2 per akar 2. Kalau kita rasionalkan kali dengan akar 2 per akar 2 supaya di bagian bawah tidak ada akar, maka kita bisa dapat Y-nya adalah akar 2 banding 1. Baik, jadi itu adalah perbandingan kecepatan antara pesawat yang ada di khatulistiwa dengan yang ada di lintang 45 derajat di arah utara jika mereka selalu berada pada bujur yang sama. Baik, kita punya contoh soal yang ketiga ini. Jadi diketahui ada 3 kota, yaitu Garut, Ulaanbaatar, dan Targumures. Di sini ada keterangan masing-masing koordinatnya, baik untuk lintang ataupun bujurnya. Lintang ingat simbolnya dengan V, untuk bujurnya disimbolkan dengan lambda gitu. Di sini ada masing-masing. Dan ya, di sini kita lihat di gambarannya bahwa ada Garut di sebelah sini, agak bawah dari ekuator. Ini ekuator khatulistiwa. Kenapa? Karena di sini disebutkan lintangnya -7, artinya dia sekitar 7 derajat di bawah khatulistiwa. Kemudian ada di sekitar 107 derajat untuk garis bujurnya. Artinya kalau dia positif dia ke arah timur, berarti dia ke arah kanan dari garis 0 ini. Kita anggap ini garis 0-nya, garis ini garis 0. Dan Targumures pun sama, di sini nilainya positif-positif, berarti kira-kira seperti ini. Untuk Ulaanbaatar juga sama. Nah, permasalahannya adalah kalau kita ingin menentukan jarak dari Garut ke Ulaanbaatar, kita melihat ada satu pola dulu di sini. Ini Garut, ini Ulaanbaatar. Untuk lintangnya 46, sekian untuk Garut
min 7, sekian. Untuk bujurnya, untuk Ulan Bator 107, sekian, untuk Garut pun ternyata sama. Artinya antara Garut dan Ulan Bator ini memiliki bujur yang sama. Maka kalau gitu kita bisa tinjau bahwa yang namanya Garut dengan Ulan Bator itu berada di bujur yang sama. Ya, berada di bujur yang sama, artinya dia ada di garis yang ini yang sama. Maka kalau kita coba lanjutkan tinjauannya, kira-kira ini, mereka berada pada bujur yang sama. Kemudian berikutnya, kita coba tinjau, hubungkan titik Garut dengan titik poros pusat bola, yang kita kenal dengan O gitu ya. Dan kemudian kita hubungkan juga dengan Ulan Batornya. Maka kita bisa mendapat sebuah segitiga. Nah, artinya kalau kita ingin tahu berapakah jarak antara Garut dengan Ulan Bator, sebetulnya kita bisa menggunakan logika semacam ini. Nah, ya, jarak Garut dan Ulan Bator itu mereka berada pada bujur yang sama. Lintangnya beda. Terus emangnya kenapa kalau bujur yang sama lintangnya beda? Kita coba bayangkan seperti ini. Ini garis melengkung, garis ke pusat. Itu bisa kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ini adalah Garut, ini adalah Ulan Bator. Ini adalah poros O, pusat bola buminya. Pusat koordinatnya ya. Pusat bumi ya boleh. Nah, kalau kita lihat sebelah sini, kita bisa nyatakan ada sebuah pola bahwa jarak lengkung GU dari Garut ke Ulan Bator dari sini sampai sini, jika dibandingkan dengan kelilingnya dari sini sampai sini balik lagi, maka itu pasti akan sama dengan sudut yang dibentuk dari Garut ke Ulan Bator dibandingkan dengan sudut untuk keliling penuh. Artinya kalau kita gambarkan ini keliling penuhnya yang ini ya, ini keliling penuh gitu ya. Dan untuk sudutnya pun keliling penuh dari Garut balik lagi ke Garut gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau gitu apa yang bisa kita lakukan di sini adalah kalau kita punya informasi di soal adalah kita punyanya garis lintang untuk Garut dan garis lintang untuk Ulan Bator. Artinya kalau kita gambarkan ini khatulistiwa, ini adalah lintang untuk Garut, ini adalah lintang untuk Ulan Bator. Maka kita bisa nyatakan bahwa kalau jarak lengkung yang ini dari Garut ke utara ini, jarak Garut ke Ulan Bator ini kita sebutkan dengan DGU, maka jika dibandingkan dengan dibagi dengan keliling lingkaran, kita tahu keliling lingkaran adalah 2πr, sama dengan sudut, selisih sudut antara Garut ke Ulan Bator dibagi dengan sudut penuh dari Garut kembali lagi ke Garut, yaitu 360 derajat. Yang kalau kita kali silangkan, kita akan peroleh nilai DGU sama dengan selisih sudutnya kita cari dengan cara VU dikurangi VG. Kita tahu VG-nya kalau di bawah ini negatif, berarti pengurangan bilangan negatif akan jadi penjumlahan. Jadi kita bisa lihat dari utara dari Ulan Bator ke Garut ini gambarannya seperti ini selisih lintangnya. Dikalikan dengan 2πr, 2πr-nya dari sini. Nah, 2πr itu apa? 2πr itu keliling bumi. 2πr. Jari-jari bumi berapa? Kita tahu jari-jari bumi itu sekitar 6.378 km, sehingga kalau kita hitungkan kira-kira seperti ini. 2 kali pi-nya kita gunakan 3,14 dikalikan 6.378 km, sehingga hasilnya pun kira-kira seperti ini. 40.053,84 km. Ini gambarannya keliling bumi ya. Nah, gambaran kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita coba masukkan angka-angkanya ke sini, saya sudah masukkan langsung sebelah sini, maka kita akan peroleh bahwa untuk lintang Ulan Batornya kita pakai yang ini, 46,3 sekian, dikurangi untuk lintang Garutnya adalah min 7, sekian, kita dapat min dan min akan jadi penjumlahan, dibagi dengan 360 derajat, dikalikan dengan 40.000 sekian kilometer. Ini keliling buminya. Maka kita akan dapat hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Jarak dari Garut ke Ulan Bator adalah sekitar 5.963,747 km. Ini gambaran umumnya kira-kira. Jadi kita bisa mengetahui jarak dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan koordinatnya. Yang kedua, bagaimana kalau ditanya dari Ulan Bator ke Targumures? Nah, ini Ulan Batornya, kemudian Targumuresnya. Nah, kita coba bikin lagi. Kita lihat, ini seperti tadi lagi. Kita akan memperoleh suatu segitiga lagi. Nah, cuma kondisinya adalah apa? Nah, mereka berada pada lintang yang sama, tapi bujurnya berbeda. Ingat, mereka berada pada lintang yang sama. Nah, kalau gitu gimana? Ya, kita gunakan, sama seperti lagi, kita gunakan lingkaran. Nah, tapi lingkarannya bukan lingkaran bola besar yang tadi, tapi lingkaran kecil yang menghubungkan antara Ulan Bator, Targumures, dan sekeliling ini. Artinya kita dapat lingkaran kecil. Maka, kalau kita lanjut, di bagian sebelah sini, kita misalkan di sininya adalah ini untuk Targumures, sebelah sini Ulan Bator, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini adalah selisih atau kita sebut sebagai delta bujur.
delta longitude untuk Targumures dan Ulaanbaatar. Sehingga dengan cara yang sama seperti tadi kita gunakan. Cuma yang dibedakan adalah kalau tadi di sini kita gunakan R-nya jari-jari bumi, sementara di sini gunakan R-nya R kecil. Kenapa? Karena kita gunakan lingkaran kecil, karena posisi ini Ulaanbaatar dan Targumures ini berputarnya terhadap sumbu, bukan terhadap poros bolanya, tapi terhadap poros yang ada di sumbu gitu ya. Artinya apa? Yang kita gunakan adalah R kecil. Kita tahu R kecil ini apa? Ya, jari-jari lingkaran kecil yang kita dapat tadi dalam trigonometri bola, bahwa R kecil adalah R kapital atau jari-jari bumi kalikan cos lintangnya. Sehubungan dengan dua tempat ini punya lintang yang sama, maka kita bisa langsung gunakan bahwa lintangnya adalah untuk Ulaanbaatar lintangnya 46 sekian, untuk Targumures pun sama lintangnya 46, sekian. Maka kita dapat kalau pakai kalkulator kira-kira hasilnya seperti ini deh, 0,68 sekian. Nah, dari sini kita masukkan ke perhitungan bahwa untuk D atau distance, jarak antara Targumures dengan Ulaanbaatar adalah selisih dari sudut bujurnya. Di sini untuk bujur Ulaanbaatar adalah 107, sekian dikurang 24, sekian. Karena dia sama-sama ada di bagian timur, maka dia sama-sama positif. Jadi ketika dikurangkan tetap jadi pengurangan biasa. Nah, dari sini kita akan peroleh untuk 2πr-nya, R kecilnya diganti dengan R cos Phi. Ya, karena kita dapat bahwa di sini R adalah R kapital cos Phi-nya ini. Kita masukkan angka-angkanya, maka kita akan peroleh bahwa hasil pengurangan ini seperti ini. Dan untuk 2π-nya kita tuliskan kira-kira 2πr-nya ini kita udah dapat yang tadi. Ini 2πr 40.053,84. Jadi ini 2πr-nya sampai sebelah sini, ini adalah 2πr. 2πr-nya. Sementara yang 0,68 sekian ini adalah cos Phi-nya. Cos Phi-nya kita dapat dari sebelah sini. Ya, ini cos Phi-nya. Maka kalau kita langsung gunakan kalkulator, hasilnya kira-kira kita akan peroleh bahwa jarak dari Targumures ke Ulaanbaatar adalah sekitar 6.379, sekian kilometer. Nah, ini gambaran umum. Ini kita baru mengerjakan soal A dan bagian B. Nah, sekarang yang C-nya, bagaimana kalau kita ingin menghitung jarak dari Garut ke Targumures? Padahal kedua tempat ini bujurnya beda, lintangnya juga beda. Di sini beda-beda. Terus gimana? Ya, kita coba ikuti slide berikutnya. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Yang kita tinjau adalah dari Garut ke Targumures. Bujurnya beda, lintangnya beda. Kita nggak bisa pakai cara yang tadi. Terus gimana? Nah, kita coba lihat analisisnya. Ini adalah Garut ke Targumures. Kira-kira gambaran jaraknya seperti ini. Nah, kita ingin tahu besarnya ini. Nah, kita bisa menggunakan, karena sudut-sudutnya terhubung ke pusat, maka kita bisa anggap bahwa Garut dan Targumures ini terhubung oleh sebuah lingkaran besar ke arah sana, ke belakang, ke bawah, kemudian naik lagi ke atas sebelah sini. Kita bisa nyatakan seperti ini. Artinya kita bisa menggunakan sifat segitiga bola. Caranya gimana? Lingkaran besar ini kita hapus dulu biar nggak menghalangi pandangan. Kita buat lingkaran besar yang lain. Yang mana? Yang menghubungkan antara T dan G dengan kutub utara. Nah, ini kutub utara ya, kutub utara. Kita kasih nama aja P di sebelah sini. Kenapa? Karena kita butuh satu titik acuan yang lain yang akan membantu kita untuk menghitung. Maka kita pilih saja di bagian kutub sini. Maka kita pilih dari Garut ke kutub, kemudian dari Targumures ke kutub juga. Kita kasih nama titik ini titik P. Nah, artinya kalau kita sudah punya segitiga seperti ini, kita bisa anggap bahwa dari Garut ke kutub ini membentuk suatu lingkaran besar juga. Dari kutub P ini ke Targumures, kita lihat ke arah bagian bawah sini, ini dia bisa membentuk lingkaran besar juga. Artinya memenuhi sifat segitiga bola. Nah, maka kalau gitu kita kasih nama bahwa apa yang ada di seberang-seberang sudutnya, kita kasih nama yang sesuai dengan nama sudutnya. Misalkan ini yang di seberang P, P di atas ini, di seberangnya ada P kecil. Ini P kecil ya. Nah, kemudian di seberang G, G besar ini, sebelah sini, ini adalah G kecil. Kemudian berikutnya, kita bisa menentukan bahwa yang dimaksud dengan berapakah jarak dari Garut ke Targumures ini, karena kita punya pikiran bahwa ini adalah bagian dari segitiga besar, maaf, dari lingkaran besar, maka kita bisa anggap bahwa sudut yang ada di sini, yaitu sudut P, kayak tadi lagi ya. Jadi kita bayangkan kayak tadi lagi bahwa ini adalah Garut, ini adalah Targumures, kemudian kita kayak gini lagi, maka jarak antara distance antara Garut ke Targumures dibagi dengan keliling lingkaran secara utuh itu sama dengan sudut P yang kecil sebelah sini. P kecil ini ada di seberang sudut P besar ya. Itu dibagi dengan 360 derajat sudut untuk keliling dari Garut ke Garut lagi. Nah, ini konsep utamanya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Ini di seberang T ada T kecil juga. Sudutnya yang mana? Ya antara ini, antara P
ke O dan G itu adalah sudut T-nya. Nah, sekarang yang kita butuhkan yang mana? Ya bagian sebelah sini. Kita coba kasih gambaran secara umum bahwa kalau kita butuh nilai cos P, sementara di sini ada sudut-sudutnya adalah, kita coba identifikasi dulu. Di sini ada sudutnya, sudut P besar, ada G besar, ada T besar. Dan juga ada sudut P kecil, ada sudut G kecil, ada sudut G kecil, dan ada sudut P kecil. Ini G ya. Nah, maka kita bisa nyatakan bahwa cos P ini sama dengan apa? Ya, kita lihat. Hurufnya ada 3, P, G, T. P sudah dipakai, berarti yang belum adalah G dan T. Maka kita tulis cos GT ditambah sin G sin T dikali dengan cos P kapital, sesuai yang di sini. Ini dengan cara yang tadi ya, aturan kosinus untuk segitiga bola. Maka dari sini kita akan peroleh bahwa kalau misalkan kita lihat bidang segitiga bola ini, nah kita ibaratkan seperti ini. Ini ada T, ada P. Nah, di sebelah sini ini adalah posisi lintang untuk Targumures. Jadi ingat, lintang Targumures itu dihitung dari khatulistiwa ya. Ini khatulistiwa, kemudian ini Targumuresnya, lintangnya sekian. Jadi maksudnya gini, ini adalah horizontal ekuator, ini adalah ekuator, garis khatulistiwa yang membelah bumi, kemudian naik ke atas kita akan nyampe ke Targumures. Ingat itu lintang ya. Oke, berikutnya adalah G itu adalah di bagian sebelah sini. Jadi sudut G itu adalah sudut antara T pusat dan P. Jadi yang disebut G ini adalah sudut yang menghubungkan antara titik P ke pusat dan ke T. Ini G. Yang mana kalau gitu bisa kita simpulkan bahwa G itu adalah dari P ke khatulistiwa itu siku-siku 90 derajat. Artinya kalau kita butuh cuma G aja, maka 90 derajat dari P sampai khatulistiwa dikurangi T, dikurangi lintangnya. Dan ini pun berlaku untuk Garut. Nah, Garut ada di sebelah sini. Sudut antara Garut pusat dan bagian ke arah P, ini yang mana? Ini Garut, ini pusat, ini P. Garisnya ini melengkung sebelah sini, maka sudut antara Garut pusat dan P ini adalah busur T. Maka kita bisa nyatakan ini adalah busur T. Nah, ini T. Di Garut ke pusat ke sana ya. Jadi ini Garut, saya ulang lagi, dari Garut ke pusat, kita kasih warna beda nih. Garut ke pusat sampai ke ujung sini. Ini kita sebut T, yang sama dengan busur ini, ya. Nah, berarti kalau gitu T-nya berapa? Ya T-nya mah ini. Berarti gimana dong? Secara perumusan boleh kita nyatakan yang namanya T itu adalah 90 derajat dikurangi lintang Garut. Tapi jangan lupa, lintang Garut ini negatif. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, ini 90 dikurangi pasti lebih kecil dari 90. Betul, berarti sudutnya lancip. Benar. Kalau ini dikurangkan gimana? Padahal kan ini sudutnya lebih dari siku-siku. Berarti sudutnya sudut tumpul. Betul. Kenapa bisa sudut tumpul? Karena lintang Garutnya adalah negatif. Ya, lintang Garut negatif karena di bawah khatulistiwa. Jadi untuk perumusan tetap di sini karena nanti negatif dan negatif akan jadi saling menjumlahkan. Jadi untuk perumusan secara umumnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba masukkan nilai G ini dan T ini kita substitusikan. Kita akan peroleh bahwa cos P sama dengan cos G dan cos T-nya jadi cos 90 kurang pi T, cos 90 kurang pi G. Ditambah sin G sin T-nya kita uraikan seperti ini. Kalikan dengan cos P. P-nya yang mana? Nah, ingat di sini. P itu sudut P kapital itu yang sebelah sini. Ini sudut P. Artinya apa? Sudut ini ya, itu sama saja dengan posisi T dan posisi Garut diselisihkan lintangnya. Maaf, bujurnya. Jadi ini kalau kita dapat, ini kan posisi Garut sebelah sini. Maaf, posisi Garut sebelah sini nih. Jadi intinya untuk cos P ini, sudut P ini adalah sudut antara dari sini sampai sini. Jadi bujur Garut dikurangi bujur Targumures. Ya, maka kita akan peroleh jadinya cos P ini akan jadi ya cos bujur Garut kurangi lambda T. Bujur Targumures gitu ya. Nah, jarak dari sini ke sininya. Nah, buat yang lupa, lambda GT yang mana? Lambda GT dari sini sampai sini. Ini lambda G. Bujur Garut. Nah, lambda T yang mana? Dari 0 sampai sini. Ya, dari 0 sampai sini. Jadi kalau kita gambarkan, saya tulis ulang sebelah sini. Kita coba pakai warna beda biar kelihatan. Dari sini sampai sini, ini adalah lambda Garut.
Dari sini sampai sini ini adalah lambda Targumures. Artinya kalau ditanya selisih lambdanya, ya udah lambda Garut dikurangi lambda T, yang ini yang dimaksud sudut P. Nah, kita coba masukkan angkanya, tapi sebelum itu kita lihat kalau ada 90 min pi seperti ini rumusnya bisa disederhanakan. Ingat kalau kita punya cos 90 min x, maka ini sama saja dengan sin x. Gitu ya. Jadi kita dengan menggunakan persamaan seperti ini di trigonometri, kita bisa ubah bahwa persamaan ini jadi cos P adalah cos 90 kurang. Nah, ini ubah jadi sin pi t kali sin pi g. Dan sin ini berubah jadi cos pi t, cos pi g, untuk cos lambda g kurang lambda t-nya tetap. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. Dari sini kita coba masukkan semua koordinat yang ada untuk lintang Targumuresnya ini 46 sekian dan seterusnya. Kita masukkan angka-angkanya dan dengan menggunakan kalkulator untuk bisa mempermudah, kita bisa peroleh bahwa hasilnya adalah cos P ini sekitar min 0,00892. Yang mana kalau kita tuliskan P-nya berapa? Kita gunakan arcus cosinus atau inverse cosinus, yaitu P-nya adalah inverse cos dari min 0,00892, yaitu berapa? Hasilnya adalah sekitar 90,5 sekian derajat. Jadi sudut P ini yang kita bahas di sebelah sini, ini sudutnya sekitar 90,5 derajat. Nah, habis itu apa? Nah, kita gunakan informasi P ini untuk dimasukkan ke dalam persamaan yang kita tuliskan tadi. Yaitu bahwa kalau kita butuh distance antara Garut dengan Targumures, kita bisa nyatakan dengan persamaan seperti ini, P-nya kita masukkan. Dan hasilnya adalah, karena 40.000 di sini adalah satuannya kilometer, maka hasil akhirnya pun akan dalam bentuk kilometer, dan jaraknya itu adalah sekitar 10.070,323 km. Nah, ini gambaran umumnya untuk penggunaan koordinat geografis, tata koordinat geografis dihubungkan dengan segitiga bola. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum? Baik, kalau tidak ada, sebetulnya materi kita masih ada lanjutannya, yaitu terhubung dengan tata koordinat horizon dan tata koordinat ekuator, tapi mungkin ini tidak akan sempat disampaikan sekarang. Oleh karena itu, seperti yang telah dibahas tadi, bahwa untuk bahasan kita kemungkinan akan ada penyesuaian. Jadi untuk materi tata koordinat ini saya akan lanjutkan di pekan depan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.